Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Febrianti dari Akuntansi Reguler Malam Karawaci. Saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Di sini ada definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah suatu perencanaan terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama satu periode mendatang. Bahan baku sendiri merupakan bagian produk yang akan tampak dominan saat produk telah jadi. Anggaran bahan baku diperlukan untuk mengatur atau menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku. Anggaran bahan baku digunakan sebagai alat pengendalian bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis bahan baku. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat produksi serta secara langsung tampak pada barang jadi. Yang kedua, ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi dan secara langsung tidak tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan. Yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan pengawasan bahan baku. Lanjut, ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama ada perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Yang kelima, dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Nah, di sini ada data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Nah, yang kedua ada berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Selanjutnya ada di menentukan kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada di perkiraan langsung. Biasanya digunakan untuk yang sudah berpengalaman dengan alasan cara ini tuh lebih mudah dan praktis, namun mengundang resiko yang terlalu besar atau kecilnya persediaan. Yang kedua, berdasarkan perhitungan standar usage rate atau SURE. Nah, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan salah satu unit produk. Nah, artinya tuh SURE ini tuh jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Di sini ada format anggaran pembelian bahan baku, kebutuhan bahan baku untuk produksi, ditambah sama persediaan akhir, jadinya jumlah kebutuhan, terus persediaan awal bahan baku. Jumlah kebutuhan ini akan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, jadinya jumlah pembelian. Sini ada contoh soalnya nih. Untuk contoh soal di sini, PT Terpesona memproduksi dua jenis barang, yaitu tas dan sepatu. Anggaran disusunnya berdasarkan triwulan. Datanya sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ada tas dan sepatu, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nextnya,
Untuk bahan baku yang digunakan ada dua, yaitu X dan Y. Kebutuhan masing-masing untuk kualitas kemeja dan tas. Ini memakai yang sure adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahan baku X dan Y-nya, persediaan bahan bakunya, ada persediaan awalnya. Ini persediaan awal X-nya itu 40.000, harganya 10.000, harga belinya 10.000. Yang Y-nya 100.000, harganya 20.000 dan harga belinya 20.000, ini per unit. Harga bahan baku setiap unit ada di 100 sama 200 yang X dan Y-nya. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku untuk produksi tas, yang kedua ada bahan baku untuk produksi sepatu. Di mana di sini ada periode, yaitu triwulan pertama sampai triwulan kedua. Nilai produksinya itu ada yang lihat di contoh soal saya. Itu bagian tas itu triwulan pertamanya 20.000, triwulan keduanya 15.000, triwulan ketiganya 25.000, dan triwulan keempatnya ada 10.000. Dengan nilai surnya itu adalah 2. Untuk bahan baku X-nya itu, jumlahnya itu bisa kita hitung dari nilai produksi dan nilai sur. Jadi 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000. Untuk yang Y sama aja kayak yang X pengerjaannya. Cuma di sini surnya ini kan ada 3 nih, nilainya 3. Dan itu dihitungnya dari produksi dikali sur itu 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000. Itu juga selanjutnya kayak gitu. Itu juga sama untuk pengerjaan bahan baku untuk produksi sepatunya. Yang ketiga itu ada total kebutuhan bahan baku. Di sini kebutuhan bahan baku X dan Y periode untuk triwulan pertama sampai triwulan kedua itu bisa kita hitung dari bahan baku X dari jumlah tas dan sepatu. Itu ada yang triwulan pertama ada 40.000 dan triwulan kedua yang bagian sepatu ada 40.000 juga. Kita hitung di sini 80.000 untuk triwulan pertama yang X-nya. Lalu yang kedua itu triwulan yang kedua kita bisa lihat dari bahan baku produk tas itu ada triwulan keduanya ada 30.000 untuk yang X-nya, dan yang triwulan kedua itu ada 80.000 untuk yang X-nya juga yang sepatu itu kita hitung jadi 110.000. Begitu juga selanjutnya untuk yang X dan yang Y pengerjaannya juga sama. Untuk produk tasnya yang Y-nya itu triwulan pertama ada 60.000 dan triwulan kedua ada 50.000. Di situ kita hitung jadi triwulan pertama untuk kebutuhan bahan baku Y itu ada 110.000. Begitu juga selanjutnya untuk ini totalnya adalah 420.000 dan yang Y-nya adalah 560.000. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku X dan bahan baku Y. Untuk kebutuhan bahan baku triwulan pertama sampai triwulan keempat kita ambil dari penyelesaian yang ketiga. Yang total kebutuhan bahan baku kita ikutin aja tuh yang X-nya triwulan pertama sampai triwulan keempat 80.000, 110.000, 110.000, 120.000. Untuk persediaan akhirnya itu kita lihat dari contoh soal yang ketiga juga, persediaan bahan baku. Di situ kan ada triwulan pertama sampai triwulan keempatnya ada 10.000, 20.000, 15.000, dan 25.000. Lanjut, jumlah bahan baku yang dibutuhkan itu dihitung dari kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir. 80.000 tambah 10.000 jadi 90.000. Yang di sini nih. Di sininya nih. Lalu, yang ini juga nih, semuanya juga sama. Yang ininya juga sama. Dihitung dari yang ini, kebutuhan bahan baku ditambah sama persediaan akhir. Nah, untuk yang persediaan awal dan rencana pembelian, persediaan awal itu kita ambil dari yang
contoh soal yang keempat, yang awalnya itu kan ada 40.000. Kita ambil nih, kita masukin ke sini nih, kita masukin ke sini. Lalu untuk yang triwulan kedua, ketiga, keempatnya, kita hitung dari yang sama yang kayak gini nih. Tapi cuma sampai triwulan yang ketiga. Jadi yang triwulan kedua dihitung dari 10.000, triwulan ketiga hitungnya 20.000, persediaan akhir 20.000, yang triwulan keempatnya yang 15.000. Lalu untuk rencana pembeliannya ini 90.000 dikurang sama 40.000. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan dikurang persediaan awal, jadinya 90 kurang 40.000 jadinya 50.000. Dan begitu juga selanjutnya. Yang anggaran pembelian bahan baku yang Y itu sama kayak yang di atas. Sama ya. Sama. Next, ada anggaran persediaan bahan baku. Nah, anggaran persediaan baku X dan Y ini bisa kita lihat dari sini nih. Yang ini. Persediaan awal yang ini. Ini ngikutin aja. Tinggal dimasukin aja. Untuk harganya ini, kita lihat dari harga bahan baku setiap unitnya. Bukan. Kita lihat dari persediaan awal yang contoh soal yang ketiga juga, persediaan awalnya. Itu kan di situ yang X-nya itu 10.000 dan yang Y-nya itu 20.000. Nih yang X-nya itu 10.000 dan Y-nya itu 20.000. Itu kita masukin nih, kita kali. Ini kali ini jadi 400 juta, 40.000 kali 10.000 jadi 400 juta. Sama gitu juga, semuanya itu sama. Ini. Dan anggaran persediaan bahan baku Y-nya itu juga sama, cara ngitungnya kayak anggaran persediaan bahan baku bahan baku X. Harganya itu juga sama. Kita ambil dari yang contoh soal yang bagian yang keempatnya yang persediaan awalnya. Lalu lanjut ke selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku X menggunakan metode FIFO dan anggaran biaya bahan baku Y menggunakan metode FIFO juga. Kebutuhan dan harga. Nah, untuk triwulan pertama sampai triwulan keempat, kebutuhannya itu bisa kita lihat dari penyelesaian yang bagian yang ketiga tadi. Di sini triwulan pertamanya ada 80.000. Dan triwulan keduanya 110, triwulan ketiganya ada 110 juga, triwulan keempatnya ada 120.000. Lalu harganya itu bisa kita lihat dari persediaan awal yang bagian keempat contoh soalnya. Contoh soal persediaan awal yang bagian keempat maksudnya. Untuk yang X ini kan di situ harga unitnya itu 10.000. Kita ngikutin nih semua 10.000 semua. Nanti selanjutnya kita kali lagi nih. Sama kayak yang cara yang sebelumnya. 80.000 dikali 10.000 jadi segini gitu. Kita kaliin aja nih semuanya nih. Kita kaliin, ini kita totalin dari hasil yang ini. Terus selanjutnya untuk anggaran yang Y itu sama. Kebutuhannya itu diambil dari penyelesaian yang ketiga dan harganya itu diambil dari contoh soal yang keempat yang persediaan awal bagian harga. Ininya juga sama, dari hasil dari kalian kebutuhan dikali harga. Dan ininya juga sama, ini semua ditotalin.
Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya penjelasan saya minta maaf. Mohon untuk dimengerti dan disimak aja. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum.